Halo Cinekrip, ketemu lagi bersama saya Indra dan Audrey. kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru dari Hollywood nih, Ya. yang berjudul Novocaine. Ya. Ini dibintangi oleh Jack White. Jack White ini yang kalau kalian ngikutin seriesnya The Boys ini, jadi main juga di The Boys, dan kemarin juga di bulan kemarin dia juga tayang filmnya yang judulnya Companion. Oke, langsung aja ke sinopsis Andri. Oke, Yuk. jadi Novocaine ini nyeritain tentang seorang pria bernama Nathan Kane yang dia itu memiliki kelainan fisik, yang mana dia tuh nggak bisa ngerasain rasa sakit ya, nggak bisa ngerasain rasa sakit, yang mana ini kemudian menjadi advantage tersendiri untuk dia saat dia harus menyelamatkan seseorang yang dia cintai saat perempuannya itu diculik gitu. Ya, dijadikan sandera saat Betul. terjadi pencurian di bank. Ya, perampokan Ya, bank. oke. Betul. Oke, lanjut aja ke yang disuka nih dari Novocaine, apa Dindri? Yang aku suka pertama, aku suka film yang fast pace kayak Iya. gini. Benar-benar kita dari awal film udah ditunjukin hal-hal yang memang aku sudah tahu lebih dulu ya dari sinopsisnya. Oh, ini Iya. nyeritain tokoh utamanya tuh katanya punya kelainan gak bisa ngerasain rasa sakit. Nah, dari awal tuh udah diliatin detailing mengenai rumahnya si Nathan ini. Iya. Banyak di ujung-ujung mejanya tuh banyak disumpal. Jadi kayak show don't tell kalau Nathan ini dia saking nggak bisa ngerasain rasa sakit, dia nggak bisa ngeh kalau suatu saat dia kepentok atau terluka. Jadi dia bener-bener super hati-hati. Ya. Di situnya udah cukup detail dan aku nikmatin banget. Dan juga detail-detail kecil kayak misalkan dia nggak sengaja ketumpahan air panas dan lain-lain itu mulai ditunjukin, dan itu bikin kayak penasaran gitu. Ya, dan di sini enaknya itu tadi ya. Jadi dengan waktu yang sesingkat mungkin, dia harus ngejelasin background background dianya gimana, terus benar. apa penyakit apa yang dia derita, Iya, dan gimana kehidupannya itu sangat terdeliver dengan baik ya. Jadi Iya, benar. diceritain dengan baik sampai akhirnya ada hal besar, yaitu perampokan banknya, dan dia harus ngelakuin penyelamatan ya, dan itu jadi aksi yang oke banget dengan. Benar. Ini tipe-tipe film yang sekali duduk pasti langsung beres ya kalau Iya, kalian benar. nonton di OTT ya. Benar. Terus hal lain yang aku suka juga karena memang dari awal kan nggak diliatin kalau si Nathan ini adalah seseorang yang pernah serving di military, seseorang yang pernah hal-hal yang berkaitan sama militer atau satuan tugas atau prajurit. Nah, jadi saat dia berantem pun kelihatan dia kaku kayak orang tolol, terus kayak minta maaf ya, kayak sebagaimana orang biasa aja yang memang dia baru nih terjun ke dunia kayak gitu, dan dia bingung. Walaupun yang agak bikin aku bingung sedikit adalah saat dia kayaknya punya kemampuan self healing gak sih? Kayak itu sih yang mungkin yang agak jadi pertanyaan buat aku ya. Kayak waktu bagian dimana dia tuh gak sengaja ketembak, dia bisa ngeluarin peluru dari badan dia sendiri, karena kita ditunjukin detail kayak saat dia berkencan, diliatin di rumahnya tuh ada buku kayak pengobatan gitu loh, buku kedokteran yang dia tamatin baca. Diliatin juga kan, dari situ kelihatan juga kan tokohnya si Nathan ini tuh dia dengan kondisi fisik dia yang seperti itu, dia nggak terlalu banyak bersosialisasi, dia cuman seringnya baca buku sampai dia hafal hal-hal yang bersifat kedokteran buat nyelamatin diri dia sendiri. Terus ya yang bikin aku agak bingung sih waktu dia ketembak, dia bisa ngeluarin peluru dan kulitnya bisa rapet sendiri. Itu agak, apakah dia punya self healing, itu sih yang bikin aku. Iya, itu kan pakai super glue. Oh, dia pakai super glue ya? Oh iya, aku miss di situ. Oh, oke. Iya, badass-nya si netnya ini sampai ya dia ngelakuin semua hal untuk buat si dia menyerangnya tuh nggak pakai banyak cara gitu. Iya. Di dapur dia akhirnya Iya. menang ya karena dia bisa ngambil pistol, karena Jadi bisa ngerasain minyak panas. berantemnya dia tuh bukan karena dia orang yang punya skills, pernah bela diri, enggak. Ya simply dia cuman ngegunain kelebihan dia, nggak bisa ngerasain rasa sakit dengan cara berantem dia yang tolol ya, nggak. Tapi dia bisa menang tuh ya karena dia simply nggak bisa ngerasain rasa sakit aja, dan itu ditunjukin banget di film ini gitu, secara konsisten. Dari itu tuh jadi nilai plusnya dia ya. Jadi benar. Soalnya kan dari
hampir semua penjahatnya Heeh. matinya karena Ya karena karena skill dia nggak ya bisa benar ngerasain karena rasa sakit skill. Iya gitu. betul Iya. betul 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 Bahkan betul. yang tukang tatonya aja kan dia. Iya bahkan tukang tatonya aja Dikalahkan ya. dikalahkan dengan cara kelebihan kelebihan yang dimiliki sama si Nathan ini gitu. Ya pokoknya emang filmnya dari komedinya ada juga Iya, ya. jujur komedi. aku gak expect loh. Pasti aku gak nonton trailernya, aku cuma baca sinopsisnya. Filmnya bakal berjalan kayak gini. Aku udah expect kayak, oke, aku ngeri ini film. Kita kan nonton abis pulang kerja nih malam, bulan puasa lagi. Maksudnya kan ya baru beres makan capek gitu. Aku takutnya kayak ini film-film action dangdut yang menyelamatkan orang yang dicintai, tragis. Big no, ternyata ya komedi gitu dan entertaining banget gitu. Merupakan film action komedi dan komedinya dapet, Iya. actionnya apalagi dan Benar. ya paling suka kan kayak kedatangan komedi yang ini polisi. Polisi akan datang lagi 8 menit. Iya Terus kan benar. di callback lagi. Kalau yang nge-backupnya bakal datang lagi 15 menit kan itu. Iya. Terus kayak komedi si polisinya juga harusnya sekarang kita libur. Iya benar. Itu dapat semua. itu pasti ada satir kayak gitu ada gitu maksudnya yang mereka juga kekurangan staff karena lagi holiday. Ya dan itu juga emang dijadiin alasan kenapa si Netnya ngelakuin itu sendiri kan. Iya. Yang akhirnya kan yang karena awalnya, polisi terlalu lambat. Iya yang awalnya dia nggak ini kan maksudnya nggak seberani itu tapi karena emang ya ini mah lama nanti keburu ini. Benar. Keburu itu. Nah, betul. Itu, jadi beneran ceritanya teh ngedukung urgensi si Net untuk ngelakuin hal ini hal itunya. Benar. Nggak yang ujuk-ujuk cuman buat seru-seruan aja dia dengan tolol ngejar penjahat gitu ya ada reasonnya gitu. Ya bahkan sampai dia nelpon temennya aja emang karena ya dia punya temennya itu doang. Iya bener-bener kayak ngegambarin banget. Maksudnya ya si Nate ini tuh dalam film yang sangat cepat ini tuh diceritakan secara utuh dia tuh siapa, tumbuh dengan cara seperti apa, kekurangan apa yang dia punya dari kondisi fisiknya. Terus ya itu aku gak expect juga ketemu sama temennya lagi sekolah. Jadi kita tahu masa sekolahnya kayak gimana, makanya dia gak punya temen. Cuman punya satu online friend doang, yaitu keceritain banget gitu. Yang kurangnya mungkin lebih ke sebenarnya aku yakin sih part ini tuh dipakai buat satu ngenunjukin betapa si Nathan ini memang sangat-sangat kebal dengan rasa sakit. Yang kedua untuk nge-launch siapa sih pemeran pembantunya yang jadi temennya Spider-Man? Iya itu. Ya, nah itu aku agak bingung aja sih sama adegan home alone-nya ala-ala jadi waktu Nathan itu ngejar ke rumah salah satu perampoknya, si Ben Clark ini tiba-tiba di rumahnya banyak perangkap, nggak dijelasin dengan lengkap gitu ya kenapa di rumah ini tuh perlu ada perangkap gitu. Walaupun memang tujuannya di rumah perangkap inilah si Nathan tuh semakin diliatin dia tuh memang super gitu, punya kekuatan super dengan kelainannya dan juga untuk nge-launch temennya juga. Cuman aku kayak nggak tahu backgroundnya kenapa si Ben Clark ini harus masang perangkap-perangkap itu gitu. Itu doang sih kalau menurut aku. Itu biar ceritanya menarik aja. Iya sih. Ya sebenarnya kalau orang bilang nyari kekurangannya ya semuanya termaafkan dengan komedi dan actionnya yang oke sih. Langsung aja ke scene favorit. Favorit aku adalah saat dimana si Nathan itu nonjokin pecahan kaca. Sengaja biar pecahan kacanya tuh nempel nih di fistnya dia dan dia mukulin lawannya sampai lawannya kayak kecakar-cakar. Itu kesukaan aku banget. Ya kalau orang mungkin banyak scene-nya yang pertama yang di rumah si Ben itu ya. Karena kan dia itu apa sih ngalihin perhatian si pembunuhnya biar siksanya jadi iya itu lucu banget. Membunuh dianya disiksa aja pelan-pelan gitu kan ngelur waktu buat temennya dia datang, mainin psikologisnya kan. Dan akhirnya itu pas akhirnya dia yang ngebunuh dengan cara iya itu dengan posisi yang sangat tragis ya. Dan untungnya di sini tuh nggak main sensor ya, nggak main cut. Benar. Iya bahkan yang akhirnya tangannya dipatahin. Iya itu juga nggak disensor sih kayak. Dan itu tulangnya dipakai. Kayak nggak expect nusuk orang pakai tulang sendiri gitu kayak. Ya itu mantap banget sih. Tapi ya itu memang kayak si penjahatnya juga mungkin kurang. Yang ketiga ini kayak
kayak beneran kuat banget ya. Padahal udah ditembak. Iya udah 2 ditembak, kali, udah mobilnya udah terbalik udah segala disetrum, macem. ya itulah, maksudnya, tapi kan biar ada perlawanan aja Iya sih. iya Ya, benar. gitu. Oke, Betul sekali. langsung ke skor aja Dri untuk film Novocaine ini. Skor dari aku untuk Novocaine ini karena entertaining ya, buat Ya. seru buat ditonton ya, buat yang of course 18 plus mungkin pulang kerja capek butuh tontonan yang fast pace, Ya. entertaining yang gak terlalu banyak mikir. Nah, Aku kasih nilai 8. ya sama aku juga 8 ya, soalnya ini kalau kalian filmnya nanti udah muncul di Netflix, pasti pas kalian nonton tuh ya udah pasti langsung beres gitu, nggak akan yang pause dulu kemana dulu Iya gitu, iya ya. iya. Ya Benar. nggak akan kayak si Net nyalain alarm terus harus kencing dulu. Iya bener itu. Ya ampun itu Ya juga. detail-detail gitu Sumpah ya itu juga lumayan. detail banget, kayak nggak sesimpel gue nggak bisa ngerasain rasa sakit, gue jadi jagoan nggak gitu bener-bener detail Iya. banget gitu. Beneran warga biasa aja. Benar. Ya, jadi buat kalian yang udah nonton atau mau nonton filmnya silakan tonton filmnya di bioskop, dan buat yang udah silakan review dan kasih skornya di skor film ya. Dan mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Yes. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.